Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang kembali. Welcome to my channel. This video will be guide or some explanation for 10th grade mu'alimin. Ya, jadi video ini adalah penjelasan untuk kelas 10 mu'alimin. Ya, especially talking about yourself. Jadi ini tentang memperkenalkan diri ya. Jadi kalau di buku kalian bab 1 ya, talking about yourself. Tujuan pembelajarannya intinya adalah pertama-tama kalian mengidentifikasi, kemudian meminta dan memberi informasi bagaimana mengenai jati diri, dan yang ketiga yaitu kalian meminta dan memberi informasinya itu menggunakan ataupun paham menggunakan pronoun ya, baik subjektif, objektif ataupun possessive pronoun. Oke, kita lihat ya. Jadi di buku kalian ada beberapa. Kalau di kelas ya normalnya kita bisa melakukan suatu permainan yaitu whisper, Chinese whisper ya, tapi karena tidak memungkinkan kita lewat saja. Kemudian setelah ada warming up itu ada beberapa kata yang kalian harus cari artinya, kemudian kalian coba bagaimana pengucapannya, pronouns-nya. Nah, setelah itu baru kalian diberikan sebuah surat ya untuk Alia dari Hannah. Nah, jadi selain dengan lisan, perkenalan itu juga bisa dilakukan secara tulisan ya, melalui surat ataupun mungkin zaman sekarang chatting. Nah, kalau ini ceritanya masih menggunakan surat elektronik atau email ya. Kita coba baca dulu surat ini. Ini sekali lagi dari Hannah untuk Alia. Hello Alia, let me introduce myself. My name is Hannah. I know your name from my friend Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pals from the US. I'd really like to be your e-pal. You sound really cool. I guess I'd better tell you something about myself first. I'm 16 years old and I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. I have 2 brothers and 2 half-sisters, and I'm the middle child. My father died a few years ago, so my mother runs the house and the family business. My father was a barista. I have lots of hobbies. I like music, mostly classical music and folk music, but I don't play an instrument. I like sport, especially tennis and basketball. At school, I'm in the basketball team and I spend most of my extracurricular time playing basketball. I'm into animals very much. My sister and I have 3 dogs. They need lots of attention, as you can imagine. My favorite subjects at school are art and geography. I think I'd like to become a park ranger when I graduate. Perhaps work for the National Park Service. I don't like reading, but I love drawing and painting. How about you? Please drop me a line, Alia. Can't wait to hear from you. Hannah. Nah, ini sebuah surat
ataupun sebuah email yang berisikan yang bermaksud untuk memperkenalkan diri, ya. Jadi di bagian awal tentunya ada salam pembukaan, ya. Di sini ditulis hello Alia. Kemudian ada sedikit bahasa basinya. Jadi let me introduce myself. My name is Hannah. Itu adalah contoh dari bagaimana memperkenalkan diri. Let me introduce myself. My name is Hannah. Kemudian di sini dicerita kembali lagi ada sedikit prolog ataupun kalau bahasa Sundanya malapah gedang, ya. Jadi kalau ingin menyatakan sesuatu itu tidak boleh, kadang-kadang lebih baik menggunakan dulu pengantar, ya. I know your name from my friend Caroline. Saya tahu namamu dari teman saya Caroline. She told me that you sent her an email. Dia bilang kepada saya bahwa kamu mengirim Caroline itu an email, sebuah email, telling her that you would like to have more pen pals from the US. Yang isi surat itu bahwa si Hannah mengirim Caroline itu karena si Hannah ingin untuk menambah ataupun memiliki lebih banyak lagi teman teman pena, ya, dari Amerika. I'd really like to be your e-pal. Saya sangat senang, sangat suka menjadi teman penamu, ya. Kenapa di sini jadi karena ini email, ya. Kepanjangan dari email, ya. You sound really cool. Kamu terdengar sangat hebat, bukan sangat dingin, ya. Cool di sini adalah hebat, ya. I guess I'd better tell you something about myself first. Saya kira saya lebih baik untuk mengatakan kepadamu sesuatu tentang saya terlebih dahulu, ya. Nah, di sini baru si Hannah ini menceritakan tentang dirinya lebih banyak lagi. I'm 16 years old and I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. Jadi si Hannah ini masih 16 tahun, pelajar di SMA Thomas Edison di kota Minneapolis, Provinsi Minnesota, negara Amerika Serikat. Ataupun nanti kalau kalian coba cari lagi, ya, mungkin karena perbedaan tata negaranya, coba kalian cari Minneapolis ini apakah kota ataupun provinsi, ya. Kemudian Minnesota ini apakah negara bagian atau provinsi. Kalau USA tentu saja kita tahu USA adalah negaranya, ya. I have 2 brothers and 2 half sister. Kata si Hannah, dia itu punya 2 saudara laki-laki dan 2 saudara tiri. 2 saudari tiri. I'm the middle child. Saya anak tengah. My father died a few years ago. Ayah saya meninggal beberapa tahun yang lalu. So, my mother runs the house and the family business. Jadi, ibu saya mengurusi rumah dan bisnis keluarga. My father was a barista. Ayah saya dulu adalah seorang barista. I have lot of hobbies. Saya punya banyak hobi. I like music. Saya suka musik, mostly classical music and folk music. Terlebih terhadap musik klasik dan musik daerah. But I don't play an instrument. Tapi saya tidak memainkan alat musik. I like sports. Saya menyenangi banyak
olahraga, especially tennis and basketball, terutama tenis dan basketball, ya, ataupun bola basket. At school, I'm in the basketball team. Di sekolah, saya menjadi bagian dari tim basket. And I spend most of my extracurricular time playing basketball. Dan saya menghabiskan banyak waktu ekstrakurikuler saya bermain basket. I'm into animals very much. Saya sangat suka terhadap binatang. My sister and I have 3 dogs. Saya dan saudari saya memiliki 3 ekor anjing. They need lots of attention. Mereka ini, anjing-anjing tersebut, membutuhkan banyak sekali perhatian. As you can imagine. Seperti yang kau bayangkan, ya. My favorite subjects at school are art and geography. Pelajaran favorit saya di sekolah adalah seni dan geografi. I think I'd like to become a park ranger when I graduate. Saya pikir saya ingin menjadi penjaga hutan ketika saya lulus. Perhaps work for the National Park Service. Bekerja untuk penjaga lingkungan nasional. Nah, kalau di sana ada namanya National Park Service. Kalau di sini mungkin polisi hutan, ya. I don't like reading. Saya tidak suka baca, but I love drawing and painting. Saya suka menggambar dan melukis. How about you? Bagaimana denganmu? Please drop me a line, Alia. Silahkan untuk menceritakan. Di sini kalau kita artikan satu-satu, itu maksudnya menjatuhkan kepada saya sebuah paragraf, sebuah alinea, ya. Tapi ya maksudnya di sini si Hannah ini ingin si Alia membalas suratnya, ya minimal sebaris lah, gitu. Can't wait to hear from you. Tidak bisa menunggu mendengar dari kamu. Ya. Di sini kemudian di bagian akhirnya adalah Hannah. Nah, nanti kalian di buku pegangan kalian, coba lihat penjelasan lebih detail tentang bagian-bagian dari surat. Ya, jadi ada kepalanya, ada badannya, ada akhirnya. Nah, ada pembukaan, ya, bagian pembukaan, kemudian isi suratnya, dan bagian penutup. Nah, itu mungkin contoh dari surat bagaimana memperkenalkan diri. Nah, sekarang kita lihat di sini ada beberapa informasi yang disampaikan ketika memperkenalkan diri, ya. Pertama, tentu saja nama, kemudian umur, kemudian sekolah dan asalnya, kemudian sedikit menceritakan keluarga, ya, kemudian menceritakan hobi, kemudian yang disukai di sekolah, dan bahkan cita-cita. Nah, karena ini dari kebetulan si Hannahnya memang ingin berkenalan dengan si Alia, jadi dia banyak bercerita. Ya, beda cerita kalau misalnya kalau kalian tidak terlalu menceritakan diri kalian kepada orang lain, ya mungkin kalian tidak ingin kenal lebih jauh dengan si orang tersebut. Oke. Nah, yang selanjutnya ini ada surat lagi buat si Alia. Jadi si Alia ini lumayan rajin mengirim surat, karena ini juga bentuknya adalah balasan untuk si Alia, ya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari juga, ya, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang sefrekuensi ataupun se-passion, ya, sekeinginan, kita akan nyaman, ya. Seperti ini, si Alia suka
berteman dan mengirimi surat ke banyak orang, bahkan yang dia tidak kenal. Tapi karena ketemu sama orang-orang yang sejalur ya, dia juga mendapatkan balasan juga. Beda cerita kalau misalnya si Alia ini mengirimi orang yang tidak sama kesukaannya, maka tidak akan dibalas. Nah, orang-orang yang membalas ini adalah orang yang sama-sama memiliki kesukaan yang sama dengan si Alia. Nah, di contoh surat yang tadi Bapak sudah coba bacakan untuk kalian, silahkan dipahami lagi. Kemudian yang belum hafal terjemahnya, silahkan cari perkataannya dan kemudian cari tahu makna dari setiap kalimatnya ya. Jadi karena kalian udah muallimin, udah SMA, maka kalian dituntut untuk memahami sebuah kalimat dan bahkan sebuah paragraf ya, tidak hanya kata per kata. Jadi kalau kalian hanya menerjemahkan kata per kata tanpa bisa mengerti maksud dari sebuah kalimat dan sebuah paragraf, nanti informasinya akan sangat kurang ya, tidak mungkin menjadi kurang tepat. Nah, surat yang kedua ini menjadi tugas kalian, coba kalian membuat video merekam diri kalian ketika membaca surat ini. Silahkan nanti kalian kirimkan ke WA Bapak ya secara pribadi. Jadi direkam, bisa menggunakan dengan video ataupun hanya suara kalian bagaimana kalian membaca surat untuk Alia yang kedua ini. Ya. Nah, selanjutnya seperti tadi dibilang, kita di pelajaran yang pertama ini diharapkan bisa untuk mengerti tentang yang namanya pronoun. Ya, Bapak udah bikin suatu video di channel Bapak ini penjelasan lebih lengkap ya tentang pronoun, tapi bukan yang paling lengkap ya, insya Allah lebih lengkap. Silahkan ditonton videonya untuk menjadi tambahan informasi buat kalian. Nah, kita lihat di sini. Jadi singkatnya, pronoun itu kalau dalam bahasa Arab adalah domir ataupun kata ganti. Lebih tepatnya menggantikan noun ataupun menggantikan kata kerja ataupun kata benda ya. Jadi sekali lagi, pronoun itu menggantikan kata benda ya. Kalau kalian ingat di bahasa Arab ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Kalau di bahasa Inggris cuma ada 7 ya, lebih sedikit karena di sini kalau lebih dari satu orang mereka menjadi they. Kalau misalnya untuk orang yang tidak ada ya, untuk yang goib ya, jadi kalau sudah lebih dari satu mereka ganti menjadi they. Kalau dalam bahasa Arab kan kalau 2 ada huma ya, kalau kamu ya tetap you, cuma 1 saja. Kalau di bahasa Arab kan ada anta, ada antuma, ada antum. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kalau yang diajak bicara cuma menggunakan kata you saja. Seperti itu. Jadi I artinya saya, you artinya kamu, dia seorang laki-laki, she dia seorang perempuan, we kita, they mereka, it untuk benda ataupun untuk hewan. Nah, itu yang subjektif. Jadi pronoun itu ada subjektif, objektif, dan posesif. Nah, kemudian yang sebelahnya itu ada objektif. Jadi kalau pronounnya kita gunakan sebagai subjek, kita memilih antara 7 itu I, you, we, they, she, he, it. Kalau kita akan menggunakan pronoun itu sebagai objek, I menjadi me, you tetap you, kalau he jadi him, she jadi her, we jadi
us, them, they jadi them, it tetap juga it. Nah, jika pronounnya kita gunakan ataupun tempatkan untuk menyatakan kepemilikan, I menjadi mine, you menjadi yours, he menjadi his, she menjadi hers, we menjadi ours, they menjadi theirs, nah, it jadi its. Nah, terus yang possessive adjective itu apa? Ya. Nah, kalau possessive adjective ini bukan pronoun tapi dia adjektif untuk menyatakan kepemilikan. Syaratnya bendanya harus disebutkan. Ya. Kalau I menggunakan my dan setelah my-nya harus disebutkan bendanya, ya. Misalnya my pen. You menjadi your, ya. He menjadi his, she menjadi her, we menjadi our, nggak pakai s, they menjadi their, it jadi its juga, ya. Ingat ada possessive pronoun itu menyatakan kepemilikan, mine punya saya, yours punya kamu, his punya dia, hers punya dia, ours punya kita, theirs punya mereka, its punya itu. Nah, kalau possessive adjective setelah my itu harus ada kata bendanya. My book, your book, his book, her book, our book, their book, its book. Ya. Sama-sama menunjukkan kepunyaan, tapi kalau possessive pronoun bendanya tidak perlu disebutkan dan jangan disebutkan. Kalau possessive adjective bendanya harus disebutkan. Berikut ada contohnya dari pronoun ini. I like coffee. John help me. Kita lihat ya. Yang pertama, I artinya saya. Kemudian yang kedua, me juga saya. Bedanya, I ditempatkan menjadi subjek. I like coffee. Saya suka kopi. Nah, yang kedua, John help me. John menolong saya. Nah, beda ya. Yang saya yang pertama sebagai subjek, saya yang kedua menjadi objek. Nah, di bawahnya lagi adalah contoh-contohnya. Silahkan dipahami. Oke, sekian untuk penjelasan singkat dari surat ya, untuk memperkenalkan diri dan tentang sedikit penjelasan tentang pronoun. Insya Allah nanti ada video lagi bagaimana cara berkenalan secara lisan dan apa saja yang kita akan coba bahas lagi. Apa saja sih yang mesti diungkapkan ketika berkenalan. Ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.